Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini di hari Kamis 18 April 2024. Seperti biasa, sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan bagaimana potensi dan pergerakan di XAU USD dan beberapa pair diantaranya nanti ada Euro, Pound Sterling, dan Bitcoin. Kita akan mencoba untuk mereview beberapa pair kemarin sehingga nanti kita bisa banyak belajar dari kesalahan, banyak belajar dari yang sudah kita lakukan. Dimulai dari XAU USD. Yang pertama kita menempatkan ya XAU ini pada posisi akan kembali naik ya, sehingga kita uji di area resist support di sana ya. Di sana ada support, kita uji. Ketika dia mampu menembus, maka kita menempatkan posisi sell di bawahnya ya, sehingga kita menempatkan harga di 2375.53. Bagaimana kondisi real time-nya ya, ternyata hanya sumbu yang tersentuh. Bagaimana? Maka tentu kita tidak usah risau, tidak usah pusing dengan pergerakan naik dan turunnya, karena pada dasarnya seorang trader harus dituntut mampu menghadapi situasi kondisi apapun. Ketika satu posisi tersentuh, yang pertama kita siapkan tentunya simulasi di mana kita nanti exitnya. Apakah ini kita recovery ataukah kita nanti akan tutup dengan kerugian yang sudah kita hitung. Tentunya adalah bagian dari trading plan masing-masing ya. Anggap saja kita menempatkan di XAU ini 400 di atasnya sebagai recovery atau 500 di atasnya untuk recovery. Maka ketika dia bergerak terus ke atas, bahkan sampai harga tertinggi di harga yang warna hijau, ini candle bullish ini, harga tertinggi di 2393. Maka sekali lagi kita pastikan recovery akan bisa berjalan dengan baik dan bisa exit dengan maksimum. Setidaknya ketika kita exit di area resisten di sana, maka bisa dipastikan akan bisa keluar dengan baik. Yang kedua, posisi buy. Bagaimana posisi buy? Apakah masih berlaku? Nah, ketika satu proses recovery selesai, maka tentu buy ini harus dilakukan perbaikan. Ini sudah tidak berlaku karena sudah ada recovery yang terdekat di sana. Maka yang berlaku berikutnya adalah yang terbarunya. Candle yang terakhir seperti apa kita pelajari. Kemudian bagaimana karakteristiknya, adakah petunjuk nanti akan dia menjadi akan lebih lanjut atau bahkan akan berbalik. Disitulah pentingnya kita belajar dengan candlestick ya. Dari pergerakan yang ada ini, maka di kisaran 2386 ini sangat tepat untuk kita menempatkan kembali posisi sell-nya. Dan ini kemarin banyak juga ditanyakan teman-teman, ketika sudah merah apakah ini akan turun ya. Kita sampaikan karena ini trennya masih kuat naik, sehingga turun itu kita manfaat untuk short saja ya, koreksi. Namun demikian ketika kita entry targetnya cuma 600-700, masih lebih dari cukup dan bahkan lebih di sana. Setelahnya bagaimana? Selesai, sudah kita nanti update berikutnya. Sampai terbentuk satu pola baru, sampai ada petunjuk baru di mana di situ memenuhi syarat aturan main kita untuk melakukan entry kembali. Di mana itu bisa juga nanti mungkin di area break, bisa juga nanti berada di area range-nya, sehingga betul-betul kita harus melihat secara berkala kondisi market yang ada. Berkala bukan berarti di depan layar secara terus-menerus, tetapi sesekali ada waktu kita bisa monitor sesuai dengan periode yang kita sudah tentukan. Ketika dia mulai bergerak turun panjang, ya perhatikan ada di sana sudah kita tandai ada target, itu menjadi area supportnya. Target yang kedua menjadi support berikutnya atau menjadi area uji berikutnya. Sampai batas maksimum hari kemarin kita perkirakan di kisaran
berada di kisaran 2344. Ini maksimum ya. Kita lihat. Nah, ini hanya berada di area target dan kembali sampai pagi, terhenti sampai di situ. Sebenarnya banyak sekali peluang ya. Setidaknya yang pertama recovery, maka entry yang terbaik pertama di sini sell. Kemudian setelahnya kembali masuk sell lagi di sini. Ya. Maka kita bisa dapat minimal 2 peluang yang terbaik dan 1 kali recovery. Dan itu kalau kita hitung tentu sudah lebih dari cukup untuk target kita. Yang kedua, kita melihat dari pound sterling ya. Dari pound sterling kita lihat posisi buy ini ya, posisi buy luar biasa, cukup maksimum ya, walaupun akhirnya kembali. Kita perkirakan market ini karena masih kemarinnya masih datar, kekuatannya seimbang naik turun, maka tentunya akan juga seimbang naik dan turunnya, sehingga kita menempatkan posisi buy dan sell itu tidak terlalu jauh. Berapa recovery-nya? Recovery-nya sekitar 80 sampai 100 ya. Sehingga kalau sudah mendekati angka itu, maka berlaku recovery, baik di atas maupun di bawah. Ini khusus euro dan pound sterling ya. Sehingga pertama kita buy itu terkena, maka recovery di situ, posisi recovery berada di kisaran ya 1.24276. Dan exitnya tentunya minimal bisa menutup kerugian atau sekitar hampir sama ya, atau lebih sedikit dari kondisi jarak untuk recovery-nya. Misalkan jaraknya 100, maka tentu recovery-nya lebih dari 100 juga. Nah, ini minimal bisa memperkecil tingkat kerugian dan segera exit. Bagaimana dengan sell-nya? Karena ada recovery di atas, maka sell-nya tidak berlaku. Nah, kemudian berikutnya bagaimana melihat dinamika lagi ketika sudah ada kondisi yang lebih signifikan, maka kita bisa menempatkan posisi baru. Bagaimana kalau dia ternyata break dan mendekati range, mendekati area resisten ya, tentu kita menunggu petunjuk berikutnya ya, karena bisa nanti kembali memantul lagi. Dari euro ya, dari euro kalau kita lihat posisi pertama buy-nya kita bisa dapat pertama di kisaran 100 lebih ya. Ini sudah tentu sudah lebih dari cukup untuk 1 kali target di euro, meskipun pada akhirnya kembali ya. Tetapi kalau kita melihat dari pergerakan di awal, ini sudah hampir mendekati targetnya. Kemudian kita perkirakan berada di ya, exitnya berada di tertinggi di 1.06656 ya, ini area jenuhnya. Target pertama sebagai area uji pertama, target kedua sebagai area uji kedua, dan seterusnya. Setidaknya ada beberapa titik kita bisa menempatkan. Yang pertama buy ini, yang kedua dari breaknya, yang ketiga dari retestnya. Ya, setidaknya 3 peluang bisa kita dapatkan untuk posisi buy-nya. Dari Bitcoin ya, dari Bitcoin kalau kita lihat, kita perkirakan Bitcoin ini karena arahnya di awal turun, akan koreksi naik dan akan kembali turun. Sehingga buy-nya kita tempatkan agak menjauh dari level psikologisnya ya. Kemudian sell-nya di sini 63281 dan hit kita dapat maksimumnya. Ya, mudah-mudahan semuanya juga bisa dapat maksimum. Kita kembali ke XAUUSD untuk memetakan 1 hari ke depan. Ya, kita akan coba lihat sampai dengan saat ini kondisi masih sideways, masih konsolidasi, tidak ada pergerakan yang signifikan, sehingga akan bergerak di kisaran itu saja dulu ya. Sebelum dia break di antara yang panjang, maka dia akan berada di kisaran itu. Kita perkirakan dulu dengan menarik garis naik dan turunnya, ini sebenarnya masih konsolidasi ya, tapi kita tetap melihat lebih dekat. Oke, kira-kira nanti akan bergerak seperti ini, masih akan bergerak naik dulu dan setelah itu akan kembali turun.
Nah, sehingga kalau kita menempatkan posisi buy, kira-kira cukup apa enggak untuk target kita? Misal kita tempatkan di sana untuk targetnya masih cukup, berarti kita bisa menempatkan posisi buy-nya. Oke, kita ukur jaraknya dari running ya. Oke, ini untuk entry pertama. Baik, kita tempatkan 2374. Buy-nya 2374.82. Target yang paling realistis itu berada di ini ya, di 23, jauh, terlalu jauh. Oke, target pertama kita tempatkan di 2381. Target pertama di 2381.79. Kemudian target yang kedua kita tempatkan lagi di 2389. Target di 2389.05. Sementara area jenuh kita tempatkan di kisaran resisten di sana ya. Area jenuhnya di situ di 2398. Sementara untuk kembalinya sell kita tempatkan di cukup mendekati supportnya ya. Kenapa kita mendekati supportnya? Karena untuk target masih sangat potensial masuk untuk nanti yang pertama. Oke, kita naikkan. Kita tempatkan sell di 2362. Sellnya di 2362.31 dengan target yang pertama menempati supportnya ya. Ini di 2354.57. Kemudian target yang kedua kita tempatkan di 2346. Target yang kedua kita tempatkan di 2346.83 ya, 2346.83. Area jenuh kita akan ukur kira-kira mendekati support di sana ya, mendekati supportnya, karena di sebelah atas juga ada support, maka kita gunakan di sini untuk area jenuhnya. Sehingga kalau nanti dia bergerak turun, kita akan lihat ini koreksi, kemudian akan kembali turun. Oke, kira-kira seperti ini. Bagaimana kalau dia ternyata kuat naik? Ya tidak masalah, kuat naik pun kita sudah siapkan simulasinya, maksimum berada di kisaran 2398 ya, meskipun potensi lebih tinggi masih ada ya. Sebelah kiri kalau kita lihat, nah masih ada tertinggi di 2341, tetapi untuk sampai ke sana saat ini tentu agak berat untuk hari ini ya. Peluang itu ada, tetapi agak berat ya. Jadi tetap nanti kita lihat ketika dia menembus area resistennya. Mungkin ini untuk di XAU USD, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita dapatkan maksimum profit hari ini, bisa selalu bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam profit dua arah.